Jadi produktivitas ke domba juga meningkat kalau si dombanya sendiri teratur ya, dan insya Allah untuk pertumbuhannya juga maksimal gitu ya sobat ternak semuanya. Makanya penting banget kita untuk menjaga, untuk mengatur jadwal pemberian pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di kandang pusat domba, di channelnya Pusat Domba, channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan Indonesia. Dan mudah-mudahan channel ini dapat menjadi channel referensi buat teman-teman cari ilmu, cari pengalaman, dan cari semangat ya seputar di dunia peternakan, khususnya di domba. Nah, kali ini gimana kabarnya teman-teman sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya. Kali ini kita ini berada di pagi hari ya, waktu jadwal sarapan domba-domba ini sobat ternak semuanya. Nah, untuk kali ini, di video kali ini saya akan membagikan jadwal pemberian pakan domba yang sudah terbukti efektif sobat ternak semuanya. Terbukti efektif. Dan untuk pakan domba ini ya, kita harus berjadwal, kita gak bisa seenaknya kasih pakan ya. Jadi kita harus berjadwal untuk memastikan pertumbuhan si domba ternak kita efektif dan produktif ya untuk pertumbuhannya, dan untuk yang memberi pakan juga ABK kita atau kita sendiri lebih nyaman dan lebih terhemat waktunya dan terjadwal ya sobat ternak semuanya. Nah, biasanya ini pakan domba ya, kita ke pakan dulu. Pakan domba itu berbagai varian ya, berbagai jenis dan berbagai kebutuhan domba gitu ya. Berikut ini ya sobat ternak semuanya, dari hijauan ya. Dari hijauan juga bermacam-macam ya, mulai dari rumput segar ini yang paling penting ya, rumput segar, dan leguman ya, legum manusia ya, legum-leguman atau daun-daun pepohonan ya. Misalnya daun indigo pera, kaliandra, lantoro, dan masih banyak yang lainnya ya. Alternatif pakan leguman masih banyak ya, bisa diolah lagi dan bisa dikasih langsung juga sobat ternak semua. Tapi dengan catatan untuk hijauan, catatan dari kita ini jangan langsung dikasih segar-segar, habis ngambil rumput, habis ngambil leguman itu langsung dikasihkan, itu jangan ya, harus didiamkan dulu beberapa hari untuk menjaga kadar airnya stabil ya. Bisa dibilang harus turun dulu kadar airnya. Kalau langsung kan itu bisa mengakibatkan yang tidak kita inginkan seperti sakit ya. Catatan dari kita, jangan dikasihkan langsung sobat ternak semuanya untuk pakan hijauan. Dan selanjutnya juga, selain hijauan sekarang udah banyak pakan-pakan tambahan ya, seperti dedak, konsentrat, atau pakan fermentasi ya sobat ternak semuanya. Nah, ada lagi pakan penguat juga ya. Itu manfaatnya seperti sumber energi ya, itu seperti jagung giring atau bungkil kelapa ya. Bungkil kelapa biasanya itu dicampurkan bahan-bahan itu menjadi bagian salah satu bahan dari pakan konsentrat, pakan tambahan teman-teman. Kalau konsentrat itu di dalamnya banyak berbagai bahan-bahan dan kebutuhan domba ya. Dan catatan juga ini untuk peternak ini ya, khususnya di domba, penting banget ya untuk memberi air minum sobat ternak semuanya, memberi air minum yang bersih dan higienis setiap hari sobat ternak semuanya ya. Nah, berikut jadwal pemberian pakan yang direkomendasikan ya sobat ternak semuanya. Ini bisa dibilang pagi-pagi ya. Jadi 3 kali ya pemberian makannya, 3 kali atau 4 kali itu sesuai ya. Ini kita rekomendasikan biasanya di pemberian pakan 3 kali ya sobat ternak semuanya, 3 kali, 4 kali tambahannya bisa juga seperti itu sobat ternak semuanya. Ini kalau di kita pemberian pakannya tuh pagi-pagi seperti ini, jam 7 siang, jam 1 sorenya, di jam 3 ya sobat ternak semuanya. Dilanjut lagi malamnya ada, itu jam 7 ya, jam 7 malam ya sobat ternak semuanya. Nah, kita rekomendasikan ini yang biasanya umum di peternak ini ya, pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 itu pemberian pakan hijauan segar sobat ternak semuanya. Pagi-pagi dikasih pemberian pakan hijauan, dan ada juga
yang ngasih konsentrat di pagi itu opsional ya, itu bebas asalkan kebutuhan. Memang dari setiap peternakan, setiap farm itu berbeda situasi dan keadaannya. Biasanya ada yang cocok paginya pakai konsentrat, paginya pakai rumput, itu cocoknya seperti apa. Ini kita memberikan gambaran saja gitu ya sobat ternak semuanya. Pagi-pagi pemberian pakan hijauan segar ya, sejumlah sekitar 10% dari berat badan dombanya kalau pagi-pagi gitu ya. Nah untuk di siangnya itu biasanya jam 12 atau sampai jam 1 ya, jam 1 itu pakan fermentasi atau konsentrat atau pakan tambahan lainnya ya yang sumber energi itu ya sobat ternak semuanya, kombinasi dengan sedikit hijauan kering ya. Hijauan kering bisa kering, bisa dari silase, bisa pakan tambahan saja bisa gitu. Kalau lebih baik ini rekomendasikan pakai pakan hijauan kering ya. Hijauan kering itu seperti apa? Dari legum-leguman tadi bisa dikeringkan juga sobat ternak semuanya ya, dikeringkan, dijemur atau di open lah ya, seperti itu. Nah untuk sorenya yang ketiga itu biasanya jam 4 sampai atau jam 5 ya sorenya tuh. Berikan hijauan segar kembali sobat ternak semuanya. Setelah itu tambahkan mineral block. Nah itu catatan mineral block sobat ternak semua. Mineral block setiap kandang teman-teman harus ada ya, harus ada untuk membutuhi untuk menyukupi kebutuhan kalsiumnya ya, untuk menambah nutrisi juga ya sobat ternak semuanya, seperti itu. Nah untuk malam ini ya bisa dibilang opsional sobat ternak semuanya. Kalau di kita jam 7, kalau itu opsional teman-teman mau berinya kapan, karena untuk pertumbuhan domba itu biasanya di saat tidur sobat ternak semuanya. Dari malam hari, pertumbuhan yang paling bagus tuh di malam hari, makanya pemberian pakan di malam hari itu sangat rekomendasi banget ya. Jadi bisa dibilang ini memberi dan pakan 4 kali sobat ternak semuanya. Nah jika domba dalam program pengemukan itu ya, tambahkan konsentrat dalam jumlah kecil ya. Tips penting dalam jadwal pakan ya, jam 6 sampai jam 8 itu ya. Seperti itu sobat ternak semuanya untuk pemberian yang pengemukan. Ini pengemukan lebih biasanya untuk pakan tambahan sumber energi atau konsentratnya itu lebih dijoskan, lebih dibanyakan ya. Setiap pemberian pakan itu biasanya dikasihkan konsentrat terus pagi-pagi, konsentrat cuman untuk hijauan itu wajib ada, selalu ada ya sobat ternak semuanya, karena untuk pakan real dia ya, karena ini aslinya kan emang domba pakannya hijauan harus ada itu sobat ternak semuanya. Nggak bisa untuk keringan full, nggak bisa kalau domba itu, nggak bisa. Kalaupun bisa mungkin ada beberapa kendala yang mungkin bikin kita rugi sobat ternak semua. Jadi seperti itu ya. Nah dan pastikan pakan diberikan dalam kondisi bersih dan segar ya. Dalam artian segar itu harus ditiriskan dulu, diturunkan dulu kadar airnya gitu ya. Jangan mengganti jenis pakan secara mendadak ya, agar pencernaan domba tidak terganggu. Nah hindari overfeeding ya, terlalu banyak pakan. Jadi harus ditakar ya, biasanya ditakar untuk per dombanya berapa. Kayak misalkan tadi pagi-pagi untuk hijauannya dikasih 10% ya, 10% dari bobot tubuhnya gitu. Harus diatur juga teman-temannya, kita tujuan untuk breeding, kita santai, ataupun untuk fattening kita ngejar target gitu. Nah, karena bisa menyebabkan kembung ya. Nah itu untuk kelebihan pakan tuh biasanya melebihi kembung. Jadi kembung ke dombanya. Untuk pakan segeran kita ambil rumput langsung kasihkan ke domba, itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kembung ya, domba kembung teman-teman ya. Kita hindari, kita antisipasi dengan cara menurunkan kadar air dan mentakar, atau setiap domba itu ada aturannya berapa kilo atau setengah kilo atau berapa gram gitu pemberian pakannya gitu ya sobat ternak semuanya. Nah keuntungan jadwal pakan yang teratur ya, domba cepat gemuk dan lebih sehat ya, mengurangi stres pada domba karena pola makan yang tidak teratur ya. Nah jadi keuntungannya banyak sekali ya sobat ternak semuanya ya. Di antara lainnya domba cepat gemuk dan lebih sehat gitu ya, mengurangi stres pada domba karena pola makan yang teratur ya, mengurangi stres karena ya makan juga secara teratur tuh secara tidak langsung si dombanya nyaman gitu ya. Dia udah tahu nih jadwal jam sekian padang bebe minta makan, itu mereka udah tahu jadwal biasanya teman-teman ya. Di peternakan seperti itu ya. Dia udah tahu jadwal
habis duhur pemberian makan dia ngembe beri ya, berisik gitu, minta-minta makan gitu ya sobat ternak semuanya, seperti itu. Produktivitas domba meningkat ya, bagus untuk kurban atau breeding gitu ya, seperti itu sobat ternak semuanya ya. Jadi produktivitas ke domba juga meningkat kalau si dombanya sendiri teratur ya, makan jam sekian, mencerna makanan jam sekian, jadi teratur jadwalnya, dan insya Allah untuk pertumbuhannya juga maksimal gitu ya sobat ternak semuanya. Makanya penting banget kita untuk menjaga, untuk mengatur jadwal pemberian pakan. Kalau teman-teman sobat ternak semuanya itu ada luang waktu atau dari jam sekian, jam berapa pulang kantor, pulang kerja ya, pulang aktivitas lainnya, itu cari waktu-waktu luang untuk kita berikan jadwal pemberian makan ke dombanya itu ya. Nah, itu kita udah rekomendasikan untuk jam-jamnya, dan untuk takaran pemberian makan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterapkan di peternakan teman-teman, dan dapat menambah wawasan kita semua ya sobat ternak. Penting banget ya, apalagi untuk fattening ya. Fattening itu lebih biasanya ngejar target itu dari pakannya lebih jos lagi gitu ya sobat ternak. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya. Buat teman-teman silahkan di komentar saja ada pertanyaan atau requestan kita mau bahas apalagi ke depannya, dan bagi teman-teman yang lagi cari-cari bibitan ya, cari-cari bibitan, calon bibitan untuk peternakannya, untuk peternak pemula yang mau baru terjun ataupun senior, silahkan di kita harganya ekonomisian ya. Dari domba lokalan, domba impor kita ready ya. Kalau lokalnya ada di Cross Texel, domba Garut juga ada, domba Merino ya sobat ternak semuanya. Untuk yang hasil silangan juga ada ya, di kita ada domba impor itu dari jenis F1 awasi full blood ya, Dorpal full blood, dan ada juga hasil silangannya gitu ya sobat ternak semuanya, yang lebih ekonomis dan lebih murah juga gitu. Itu ada F1 Dorpal, kita baru di F3 ya, F3 di Dorpalnya itu baru F3 yang ready kita jual di jantanan F1 dan betinanya juga, dan F2 kita baru ready di jantanan ya, kita ready jual di jantanan. Itu harga F1 berapa bang ya jantannya? Jantannya kita jual harga timbang 110.000 per kilo, kalau betinanya 115.000 per kilo. Dan untuk F2 jantan kita jual harga 130.000 ya. Kalau dari awasi ya, hasil silangan awasi berapa mas F1 jantannya? F1 jantan awasi kita jual harga 110.000 juga sama ya. Nah kalau di Texelan jantannya kita jual 100.000, dan betina Andara ya cross Texel lokalan kita jual 95.000 per kilo. Jadi kita jual timbang hidup, timbang bebek ya, itu rata-rata bebeknya di 30 ke atasan ya. Insya Allah untuk harga kita kasihkan yang berkualitas ya. Jadi ada harga juga, ada kualitas juga sobat ternak. Jadi seperti itu aja, langsung dikepoin aja, bisa langsung ke sini, bisa langsung hubungi dulu, janjian dulu, atau boleh dikepoin, ditanya-tanya ya. Untuk bebeknya lebih lanjutnya boleh langsung ke nomor kita ya. Oke, jadi seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam ternak, salam ngarit, pokoknya teman-teman semuanya semangat terus, sehat selalu, dan makin lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.